Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, ya pun, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang terhormat kepada dosen pembahas sekaligus dosen pembimbing saya, Dr. Andes Dwi Priyono MPD. Yang terhormat kepada dosen pembimbing satu saya, Bapak Dr. Andes Surisman MPD. Yang terhormat dosen pembimbing dua saya, Ibu Alivia Ramadhani Putri, SPD MOR, serta rekan-rekan hadirin sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul untuk menyaksikan seminar hasil seminar proposal saya. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang seminar proposal saya yang berjudul Upaya Peningkatan Gerak Dasar Manipulatif Menggunakan Media Permainan Bola Kasti pada Anak Kelas 5B SDN 1 Pengajaran. Latar belakang eh, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau PJOK memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. PJOK bukan hanya bertujuan membina aspek fisik, tetapi juga melatih keterampilan gerak dasar dan membentuk karakter siswa. Dalam pelajaran PJOK, penguasaan gerak merupakan landasan utama. Gerak dasar ini terbagi menjadi tiga, yaitu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Namun, terdapat keterampilan yang sering menjadi tantangan bagi siswa sekolah dasar, yaitu gerak dasar manipulatif. Berdasarkan observasi awal, pada siswa kelas 5B SDN 1 Pengajaran ditemukan bahwa kemampuan gerak manipulatif masih berada dalam kategori rendah. Kondisi ini memerlukan solusi dengan pendekatan yang lebih menyenangkan dan inovatif. Salah satu strategi yang dapat digunakan dengan memanfaatkan permainan bola kasti. Karena bola kasti ini mengandung unsur gerak manipulatif yang dominan. Berdasarkan latar belakang, di sini saya mengajukan identifikasi masalah rendahnya kemampuan gerak dasar manipulatif seperti melempar, menangkap, dan memukul bola siswa kelas 5B dan 1 Pengajaran. Yang kedua, siswa masih mengalami kesulitan dalam melakukan lempar tangkap secara tepat serta memukul bola sering tidak mengenai sasaran. Yang ketiga, pembelajaran PJOK cenderung monoton dan kurang bervariatif sehingga mengurangi motivasi siswa. 4. Media pembelajaran yang digunakan guru terbatas belum memanfaatkan permainan tradisional seperti bola kasti secara optimal. 5. Belum adanya strategi pembelajaran inovatif yang menyenangkan dan sesuai karakteristik siswa sekolah dasar. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya difokuskan pada gerak dasar manipulatif yang mencakup keterampilan melempar, menangkap, dan memukul bola. Yang kedua, subjek penelitian dibatasi pada siswa kelas 5B dan 1 Pengajaran. Yang ketiga, upaya peningkatan gerak dasar manipulatif dilakukan melalui penerapan permainan bola kasti dalam pembelajaran PJOK. 4. Penelitian dilakukan untuk dalam bentuk penelitian tindak kelas atau PTK dengan 2 siklus yang setiap siklusnya mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah melalui media pembelajaran demonstrasi langsung dan gambar dapat meningkatkan kemampuan gerak dasar manipulatif dalam permainan bola kasti? Yang kedua, apakah melalui media pembelajaran interaktif dan video dapat meningkatkan kemampuan gerak dasar manipulatif dalam permainan bola kasti? Kemudian tujuan masalah. 1. Meningkatkan keterampilan gerak dasar manipulatif siswa kelas 5B dan 1 Pengajaran melalui penerapan media permainan bola kasti dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan gerak dasar manipulatif dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih aktif dan variatif guna meningkatkan gerak dasar manipulatif siswa kelas 5B dan 1 Pengajaran. Kemudian yang ada manfaat penelitian memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan jasmani terkait strategi pembelajaran berbasis permainan tradisional. Yang kedua, menjadi referensi teoritis mengenai efektivitas permainan bola kasti dalam meningkatkan keterampilan gerak dasar manipulatif siswa sekolah dasar.
Yang ketiga, menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan model pembelajaran PJOK yang inovatif dan menyenangkan. Kemudian ada manfaat praktis bagi sekolah sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum PJOK dengan alternatif pembelajaran yang lebih variatif. Kemudian bagi guru PJOK memberikan alternatif model pembelajaran kreatif, menarik, dan sesuai karakteristik siswa sekolah dasar. Tiga, bagi peserta didik membantu meningkatkan keterampilan gerak dasar manipulatif seperti melempar, menangkap, dan memukul, serta menumbuhkan motivasi sportivitas dan kerjasama. Bagi peneliti, memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan penelitian tindak kelas, serta menambah wawasan tentang strategi pembelajaran yang inovatif di bidang PJOK. Yang kelima, bagi program studi menjadi masukan berharga untuk pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian ada penelitian terdahulu, penelitian Anwar tahun 2019 meneliti pengaruh permainan bola kasti terhadap kemampuan menangkap dan melempar bola pada siswa kelas 4 SD. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain pretest dan posttest. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan pada keterampilan menangkap dan melempar bola pada kelompok eksperimen. Penelitian ini menegaskan bahwa permainan bola kasti efektif sebagai media pembelajaran keterampilan manipulatif. Kemudian yang kedua, penelitian Dewi tahun 2020 meneliti hubungan frekuensi permainan tradisional dan keterampilan manipulatif siswa sekolah dasar. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan melalui tes keterampilan melempar, menangkap, dan memukul bola. Hasil menunjukkan siswa yang rutin mengikuti permainan tradisional memiliki keterampilan manipulatif lebih baik. Temuan ini menekankan pentingnya pengalaman bermain sebagai faktor pendukung pengembangan keterampilan manipulatif. Kemudian ada penelitian Marlina tahun 2020 menggunakan PTK untuk meningkatkan koordinasi motorik siswa kelas 5 melalui permainan bola kasti. Hasil menunjukkan peningkatan kemampuan koordinasi motorik, motivasi belajar, dan partisipasi aktif siswa dari siklus 1 hingga siklus kedua. Kajian teori, pengertian olahraga. Olahraga adalah segala sistem kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, Pasal 1 Ayat 1. Kemudian pendidikan jasmani menurut Hardan tahun 2017, pendidikan jasmani bukan hanya mengajarkan keterampilan gerak, melainkan juga membentuk kebugaran keterampilan sosial serta nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pembelajaran menurut Mulyasa bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkaran belajar. Pembelajaran yang baik adalah yang mampu menumbuhkan aktivitas, kreativitas, dan kemandirian peserta didik. Menurut Mulyasa tahun 2019. Media pembelajaran menurut Agus Kristianto tahun 2010 menyatakan bahwa media merupakan sarana pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa yang bertujuan untuk membuat siswa tahu media dalam membawa pesan yang berasal dari suatu sumber. Pesan ini dapat berupa orang atau benda yang kemudian diberi kepada penerima pesan. Kemudian pembelajaran PJOK menurut Hardan tahun 2017 menegaskan bahwa PJOK yang baik akan menanamkan gaya hidup aktif sepanjang hayat. 6. Pembelajaran motorik dan gerak dasar. Pembelajaran motorik adalah proses internal yang dihubungkan dengan latihan dan pengalaman sehingga menghasilkan perubahan relatif permanen dalam kemampuan melakukan gerak. Ini menurut Smith dan Lee tahun 2012. Kemudian menurut Galloway dan Uzum tahun 2020 membagi gerak dasar menjadi 3 kategori, yaitu gerak dasar lokomotor, dan manipulatif. Kemudian gerak dasar manipulatif masih menurut Galloway dan Uzum tahun 2020 menyebutkan bahwa keterampilan gerak manipulatif
Itu meliputi melempar, menangkap, menendang, memukul, menggiring, serta gerakan lain yang membutuhkan koordinasi antara mata dan tangan atau mata dan kaki. Kemudian menurut Marlina tahun 2020 menemukan bahwa penerapan permainan pasti memberikan kesempatan berulang bagi siswa untuk berlatih keterampilan manipulatif dalam situasi nyata. Rangka berpikir, rendahnya keterampilan gerak dasar manipulatif siswa. Yang kedua, metode pembelajaran yang kurang menarik. Kemudian ada penerapan media permainan bola kasti dan pembelajaran PJOK. Yang keempat, meningkatkan keterampilan manipulatif seperti melempar, menangkap, dan memukul, serta motivasi dan partisipasi siswa. Kemudian ada hipotesis berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika permainan bola kasti diterapkan dalam pembelajaran PJOK, maka keterampilan gerak dasar manipulatif seperti melempar, menangkap, dan memukul siswa kelas 5B SD 1 pengajaran akan meningkat. Kemudian bab 3 ada metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas karena penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif karena menggambarkan teknik pembelajaran yang ingin diterapkan serta bagaimana hasil yang diinginkan dapat dicapai. Kemudian dapat dilihat gambar ada setiap siklusnya itu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian siklus kedua lanjut ke perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dan sampel digunakan dalam penelitian ini berjumlah 20 siswa-siswi. Kemudian subjek penelitian itu siswa kelas 5B SDN 1 pengajaran. Variabel penelitian itu ada variabel tindakan di mana penerapan pembelajaran berbasis bola kasti. Yang kedua ada variabel observasi di mana keterampilan gerak dasar siswa ini termaksud kemampuan melempar, menangkap, dan memukul. Kemudian ada variabel pendukung seperti motivasi, partisipasi aktif, dan interaksi sosial siswa selama kegiatan. Masih di bab 3, yang kemudian ada teknik pengumpulan data, itu menggunakan observasi dan tes. Kemudian analisis data, pada penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Kemudian yang ketujuh, indikator keberhasilan dan teknik penilaian. Yang pertama itu ada indikator keberhasilan. Tingkat keberhasilan siswa ditentukan setelah proses pembelajaran mengajar setiap siklusnya dengan cara memberikan evaluasi penilaian pengetahuan dan penilaian praktek pada setiap akhir siklus pembelajaran. Kemudian teknik penilaian. Dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Siswa diberikan penilaian keterampilan. 2. Penilaian keterampilan dilaksanakan dengan nilai praktek yang dilaksanakan siswa dalam penelitian permainan tradisional bola kasti. Kemudian kriteria penilaian keterampilan adalah sebagai berikut. Aspek yang dinilai itu ada melakukan variasi melempar dan menangkap, variasi melempar dan memukul. Yang ketiga ada melakukan permainan bola kasti dengan menggunakan teknik dasar melempar, memukul, dan melempar, memukul, menangkap, dan berlari. Kualitas gerak itu dinilainya 1-5 dengan jumlah skor maksimal itu 15. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.